Mu Feng juga tidak ragu-ragu. Setelah berbicara, dia dan Yueru bergerak maju satu demi satu. Ini terjadi tepat setelah memasuki perimeter lantai pertama hutan mayat neraka, jadi mereka berdua juga tahu pentingnya tim. Setelah Xiaoyan menerima kedua taring itu, dia berdiri dengan tenang di luar tangga peti mati, mengawasi dengan cermat di dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar, lebarnya lebih dari 10 kaki, dan di dalamnya sangat gelap, tanpa cahaya. Saya khawatir itu tidak melihat sinar matahari selama ribuan tahun. Namun, Xiaoyan juga samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini, yang telah mencegah kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Benda ini sangat aneh, tapi sayangnya Xiaoyan tidak bisa menebak apa itu. Xiaoyan merenung sejenak, energi api putih susu mengalir di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya berkedip dengan cahaya putih susu, dan api yang berbeda dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, Xiaoyan menempatkan perisai cahaya yang dipadatkan oleh Douqi di luar tubuhnya, dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya hampir siap, Xiaoyan menginjak tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati. Xiaoyan dalam kegelapan seperti cahaya terang, perlahan menerangi sekitarnya. Saat dia menginjak tangga, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Karena saat baru menginjak anak tangga, ia merasakan aura tak kasat mata dan seram yang tak terhitung banyaknya mengikis semangat juangnya. Xiaoyan sedikit terkejut di dalam hatinya. Napas tak kasat mata ini tidak kuat, tetapi yang mengejutkan adalah ada begitu banyak dari mereka. Saya khawatir mereka tidak di bawah puluhan ribu dao, dan meskipun Douqi-nya dan aneh, api melindunginya, mereka terus maju dan mundur. Di bawah korosi aura, ada juga pelemahan samar, yang berada di luar imajinasi Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil yang tidak diketahui di sekelilingnya telah melebihi 1,5 juta, dan jejak keringat muncul di dahi Xiaoyan. Napas kecil yang tak terlihat di sekelilingnya terus mengikis semangat juang di tubuh Xiaoyan. Semangat juang putih susu yang mempesona saat ini perlahan-lahan meredup, dan sekitarnya semakin gelap dan misterius. Wajah Xiaoyan serius, matanya penuh energi mental, dia mendengus ringan, dan kemudian seluruh tubuhnya dirasuki api, seperti dewa api. Munculnya api aneh langsung menerangi seluruh ruang rahasia, dan kemudian dengan pelepasan kekuatan mental, meskipun kekuatan mentalnya sangat kecil, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa Ki Hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mental, sebaliknya, kekuatan mental juga hantu musuh kemarahan. Ini membuat Xiaoyan segera melihat napas kecil yang awalnya tidak terlihat. Tapi setelah melihatnya, itu membuat hatinya pucat. Ternyata nafas kecil ini semuanya aura hitam, bukan jahat. Hanya saja semua aura ini membawa aura jahat, yang membuat Xiaoyan selalu mengira itu adalah sejenis hantu. Mengapa Qiaons ini secara otomatis menyerang Xiaoyan yang masuk? Jawabannya juga jelas-jelas, nafas yang lemah seperti itu melindungi peti mati di tengah. Kekuatan mental Xiaoyan dilepaskan, dan matanya langsung bersinar dengan tampilan yang berbeda, dan dia perlahan berhenti di tempat peti mati berada di tengah gua. Di sana, di luar peti mati, ada seberkas cahaya hitam dengan diameter beberapa kaki. Xiaoyan mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menempelkan matanya untuk menjelajahi misteri di sana, tetapi begitu kekuatan mentalnya mendekat, dia akan terganggu oleh energi hantu di sekitar berkas cahaya hitam, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Ekspresi Xiaoyan menunjukkan sedikit kehikmatan, cahaya putih susu di sekelilingnya menyala, dan kekuatan jiwa besar bergegas menuju berkas cahaya, menerangi lingkungan lagi. Melihat berkas cahaya hitam dengan hati-hati, Xiaoyan menyadari bahwa bahkan kekuatan jiwa fananya di alam kaisar tidak dapat melihat menembus berkas cahaya hitam, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini membuat Xiaoyan ada sedikit rasa ingin tahu di hatinya, semakin sulit untuk dipahami, semakin dia tertarik, dan dia harus mencari tahu. Xiaoyan perlahan berjalan di sekitar berkas cahaya hitam, dengan tatapan kontemplatif di matanya,
berpikir tentang bagaimana memecahkan aura berkas cahaya dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia melihat tuannya, Raja Naga Emas, melayang-layang di atas peti mati sepanjang waktu, menatap beberapa kata misterius di peti mati. Dan Xiao Yan tidak bisa membaca kata-kata ini dengan jelas, jadi dia harus melihat sinar cahaya hitam. Aura dalam sinar cahaya hitam ini juga menakutkan dan menakutkan, jadi Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya dengan semua kekuatannya, jadi Xiao Yan harus menyerah pada ini, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, berharap untuk menemukan sesuatu. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, memiliki informasi yang baik. Dilihat dari penampilan kontemplatif tuannya, dia jelas tahu kata-kata di peti mati. Keluarkan kedua taringnya dan masukkan ke dalam segel lubang. Peti mati ini sepertinya tidak biasa. Raja Naga Emas juga berbicara. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga dengan lembut mengeluarkan kedua taringnya, dan kemudian perlahan memasukkannya ke dalam lubang segel di peti mati. Hanya mendengarkan suara, kedua taring dan segel lubang di peti mati itu tumpang tindih dengan sempurna, dan kemudian yang aneh adalah peti mati itu tidak dibuka, diikuti oleh raungan naga yang bersemangat di bawah sinar cahaya hitam berikutnya. Untuk itu, tidak bagus. Raja Naga Emas juga berteriak keras. Dan kemudian Raja Naga Emas dan Xiao Yan tersedot ke dalam sinar cahaya hitam, dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi senyap. Mengikuti teriakan tuan mereka, Raja Naga Emas, keduanya juga tersedot ke dalam sinar cahaya hitam. Begitu dia memasuki sinar hitam cahaya, Xiao Yan dengan cepat menelan beberapa pil obat, dan langsung memulihkan banyak semangat juang, dan kemudian api putih susu di sekujur tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh ruang sekaligus. Xiao Yan melihat sekeliling dengan hati-hati, dan wajahnya sangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Menurut tebakan Xiao Yan, memang ada beberapa rahasia dalam seberkas cahaya hitam ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada rahasia di dalam berkas cahaya hitam ini. Masih ada ruang. Awalnya, dalam dugaan Xiao Yan, sinar cahaya hitam hanya berukuran sekitar 1 kaki dari luar, jadi mungkin tidak akan terlalu besar di dalam. Siapa tahu, saat ini, saya menemukan bahwa ini adalah ruang independen. Selain itu, ruang ini pada pandangan pertama adalah ruang independen. Dibandingkan dengan rumah gua Kaisar kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe, itu tidak terlalu banyak. Tidak ada nebula yang berkedip dan aura kuno, tetapi daerah sekitarnya sangat luas, seolah-olah tidak ada batas, seluruh ruang terbuka seperti tanah, tanpa pohon dan bangunan sedikit pun, tetapi tidak jelas di bawah penutup beberapa gas wajah penuh ruang ini. Angin tenang yang tak terhitung jumlahnya bertiup melewati Xiao Yan, yang berisi jejak udara dingin. Ada begitu banyak jenis aura di udara, yang semuanya tidak saling mengganggu dan terbang bebas. Ini harus menjadi ruang kecil. Sebelumnya, saya melihat bahwa teks di peti mati itu agak mirip dengan prasasti naga dari klan naga kami, tetapi jika saya tidak memperhatikan, itu diabaikan oleh sinar cahaya hitam. Suara Raja Naga Emas juga terdengar. Xiao Yan juga langsung tertawa. Jika itu Long Wen, maka tuannya, Raja Naga Emas, adalah penguasa sejati keluarga naga. Sama sekali tidak ada bahasa naga yang tidak diketahui oleh tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apa yang Anda katakan di atas peti mati? Xiao Yan juga bertanya dengan antusias, sama sekali tidak khawatir dengan ruang kecil ini. Bagian atas peti mati sepertinya mengatakan bahwa ada jiwa naga di sini, dan tulisan tangan di belakangnya terlalu kabur, jadi aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Raja Naga Emas juga mengerutkan kening, lalu menatap ke arah peti mati itu, ruang kecil dan berkata, "Ya, jiwa naga adalah garis keturunan keluarga naga kita. Tubuh naga hancur dan kekuatan jiwanya rusak parah. Aku juga bisa dianggap sebagai semacam jiwa naga." Raja Naga Emas juga berkata,